Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Hidayanti dari LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2057253047. Hari ini saya akan melakukan video pembelajaran di SD Dwarjosari, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, cek kerapian dulu ya. Silakan berdiri. Apakah hari ini aku ada yang belum rapi? Kalau belum rapi, dirapikan dulu. Sudah rapi? Apakah ada sampah hari ini? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan duduk. Jadi kita cek kira-kira ya. Sandal Kadafi, Arsenio, Ida, Evan, Mirza, Aska, Ryan, Cinta, Zahra, Namara, Jihad, Keisha, Ara, Ahmad, Najib. Alhamdulillah, berarti hari ini masuk semua ya. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa dulu ya. Arsenio, silakan maju ke depan. Ya terus mas, berdoa. Rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu ya. Ini apa ya? Kita silakan semuanya. Sudah pernah diajarkan guru di pertemuan yang kemarin tentang aturan yang ada di rumah dan aturan yang ada di sekolah. Karena tujuannya apa guru belajar itu? Tujuannya adalah peserta didik dapat menjelaskan aturan yang ada di rumah dan aturan yang ada di sekolah dengan bimbingan guru dan orang tua serta menghargai semua. Nah, ini anak masih ingat tentang aturan di sekolah dan aturan di rumah ya? Masih ingat? Nah, pertanyaan kemarin sudah tentang aturan di sekolah. Jam berapa tadi anak-anak sampai di sekolah? Jam berapa? Mas Ada jam berapa? Jam 6 sudah sampai di sekolah. Mas Raya? Jam 6. Mas Aidan? Jam setengah 7. Mas Mirza jam berapa? Jam setengah 7. Mas Ahmad jam berapa? Jam 7 sampai sekolahan. Terus kalau Mas Arsen jam berapa? Jam setengah 7. Mbak Ana jam berapa? Jam 6 sudah sampai sekolah. Kalau Mbak Zahra jam berapa? Jam setengah 7. Jam berapa? Jam 6. Kamu jam berapa, Mak? Jam 6. Ada yang jam 6, ada yang jam setengah 7. Nanti kalian tahu tidak? Aturan masuk sekolahnya jam berapa? Jam masuknya jam berapa? Jam 7. Berarti kalau sudah jam 7, anak-anak sudah masuk sekolah, sudah mulai bel. Berarti tandanya sudah masuk sekolah, sudah masuk kelas. Ya tak? Sekarang lihat video ya. Halo adik-adik hebat. Kali ini mari kita saksikan kegiatan Rani di rumah ketika pagi hari. Rani bangun pukul 5 pagi. Setelah bangun, ia langsung merapikan tempat tidurnya. Mudah-mudahan kalian juga merapikan tempat tidur sendiri ya. Setelah selesai merapikan tempat tidur, Rani bergegas menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah mandi, Rani mengambil air wudhu
subuh. Nah, tidak lupa Rani melakukan ibadah. Bagi adik-adik yang lain, juga jangan lupa melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Setelah ini, Rani akan melakukan kegiatan sarapan bersama ayah dan ibunya. Yuk, kita saksikan bersama. Ayo nak, kita sarapan. Jangan lupa mencuci tangan ya. Setelah mencuci tangan, Rani mengambil makanan secukupnya. Kemudian Rani berdoa sebelum makan. Setelah berdoa, Rani makan dengan sopan bersama ayah dan ibu. Ketika selesai makan, Rani tidak lupa membaca doa setelah makan dan mencuci tangannya kembali. Kegiatan yang telah dilakukan Rani merupakan aturan ketika sarapan di pagi hari. Apakah kalian juga melakukan kegiatan yang sama dengan Rani? Kalau jawabannya iya, berarti kalian sudah melaksanakan aturan dengan baik. Mari kita simak beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan Rani. Rani berpamitan dengan ayah ibunya sebelum berangkat ke sekolah. Tidak terasa ya, hari sudah malam. Yuk, kita lihat kegiatan berikutnya. Rani sudah berada di rumah. Pada jam 7 malam, dia belajar didampingi oleh ibunya di kamar. Setelah belajar, ia bersiap untuk tidur karena sudah jam 9 malam. Tidak lupa, sebelum tidur ia menggosok gigi, lalu berdoa terlebih dahulu. Ya, adik-adik hebat, itulah beberapa kegiatan Rani dalam satu hari. Dalam kegiatan tersebut, terdapat aturan ketika sarapan. Kata harap, adik-adik hebat dapat melakukannya juga di rumah masing-masing ya. Halo teman-teman, nama aku Siti. Aku kelas 1 SD. Mulai hari ini, aku berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah, aku berpamitan dengan ayah dan ibu. Sebelum pergi ke sekolah, jangan lupa kita juga harus berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Aku berangkat ke sekolah bersama teman-temanku. Perkenalkan teman-temanku satu persatu. Dari yang paling atas ada Rani, Dayu, Edo, Penny, Udin, dan aku, Siti. Kami semua satu kelas, di kelas 1. Dan kami juga berteman baik. Sampai di sekolah, kami memberi salam kepada ibu guru. Aku dan teman-temanku saling tersenyum ketika bertemu. Setelah itu, kami juga saling memberi salam. Setelah pulang sekolah, kami juga memberi salam kepada ibu guru dan teman-teman. Dan mengatakan bahwa besok kita jumpa lagi. Aku berangkat dan pulang sekolah dengan berjalan kaki, karena jaraknya dekat. Setelah sampai rumah, aku tidak lupa mengetuk pintu dan memberikan salam kepada ayah dan ibu, serta berterima kasih kepada Tuhan karena telah sampai di rumah dengan selamat. Aturan adalah petunjuk yang dibuat oleh manusia agar hidup kita menjadi rapi dan tertib. Contoh aturan yang telah dilakukan oleh Siti adalah berpamitan dan memberi salam kepada ayah dan ibu ketika akan berangkat sekolah. Tujuan dari berpamitan adalah memberitahukan kepada ayah dan ibu kemana kita akan pergi, sehingga tidak membuat mereka khawatir. Tujuan dari memberikan salam adalah, salam itu adalah mendoakan. Jadi ketika kita memberi salam, kita minta doa kepada ayah dan ibu agar selamat. Aturan dibuat untuk suatu kebaikan. Pasti ada suatu alasan tertentu kenapa aturan itu dibuat. Ketika teman-teman diberikan aturan dan tidak tahu kenapa aturan itu dibuat, kalian bisa bertanya. Aturan yang kedua yang dilakukan oleh Siti adalah tersenyum dan memberi salam kepada ibu guru dan teman-teman. Ketika akan mulai pembelajaran, kami selalu berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan kemudahan dalam belajar. Setelah pulang sekolah, kami juga bersama kepada teman-teman dan ibu guru. Itu juga merupakan aturan. Setelah sampai di rumah dan akan masuk, kita harus menutup pintu dan memberi salam. Itu juga aturan. Aturan yang dibuat oleh seseorang berbeda-beda. Namun, jangan sampai aturan tersebut merugikan orang lain. Ingat ya teman-teman, aturan itu dibuat agar hidup kita menjadi rapi dan tertib. Halo teman-teman, tahukah kalian bahwa setiap sekolah pasti memiliki peraturan? Apa saja sebenarnya yang di sekolah? Yuk cari tahu agar kita dapat memahami peraturan yang berlaku di sekolah. Data tepat waktu. Setiap hari kamu wajib bangun pagi, sebab selain bagi kesehatan, bangun pagi juga membantu kamu agar tidak telat ke sekolah. Sebab 7.00 kamu sudah harus masuk ke dalam kelas. Berpakaian rapi. Setiap hari Senin hingga Sabtu, siswa-siswi mengenakan pakaian yang berbeda-beda setiap harinya. Untuk hari Senin, siswa-siswi wajib mengenakan pakaian merah dan putih. Ingat loh, jangan lupa menggunakan dalam celana aurat ya, dan jangan lupa juga mengenakan dasinya. Rajin masuk kelas. Setiap hari Senin hingga hari Sabtu, kamu harus masuk terus agar kamu tidak tertinggal pelajaran. Apabila kamu sakit atau kamu pergi dengan orang tua, maka orang tua kamu harus izin keluar kelas. Menjaga kebersihan. Ada masih kagak kalau bersih itu pangkal sehat. Ya, kita harus menjaga kebersihan agar kita tetap sehat. Di sekolah kita cara yang gampang loh, yaitu dengan cara piket dan membuang sampah pada tempatnya. Tapi di kelas, pada saat kamu sudah masuk di kelas, maka kamu harus memperhatikan guru yang ada di depan kamu agar pelajaran yang diberikan oleh guru dapat kamu mengerti. Dan itulah peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Cukup sekian dan terima kasih. Sudah tiga tadi ya? Sekarang kita mau tanya, apa yang sedang dilakukan Rani tadi? Rani sedang melaksanakan aktivitasnya sehari-hari.
sebelum makan dan sesudah makan. Terus apa lagi kegiatannya? Berdoa sebelum makan dan sesudah makan. Itu tanda terima kasih kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus selanjutnya, mereka mau tanya, apakah kira-kira kalian bisa melakukan apa yang dilakukan Rani di rumah? Bisa apa? Tidak? Atau malas? Wah, malas. Gak usah kayak gitu, gak usah kayak Rani. Aku biasanya kalau bangun tidur, terus mandi, terus pergi ke sekolah, sarapannya nanti saja kalau sudah siap. Apakah seperti itu? Ya, jangan ya. Berarti kalian sudah siap dan sudah bisa ya melakukan kegiatan seperti apa yang dilakukan Rani? Sudah? Sudah bisa kira-kira menerapkannya? Pura-pura mau memberikan kalian tentang aturan seperti yang kita bahas kemarin. Aturan itu apa? Aturan adalah apa aturan? Sadar? Tahu aturan itu apa? Perbuatan yang harus dilakukan, harus dimakoni, harus dilakukan. Nah, aturan itu digunakan untuk apa? Untuk ketertiban, supaya tertib, supaya baik nanti melakukannya. Nah, kemudian yang namanya aturan yang juga dulu kayak kita bahas, aturan di rumah dan aturan yang ada di sekolah. Semuanya harus seimbang. Supaya apa? Supaya berjalan dengan baik. Nah, kalau aturan di rumah, ada aturan di rumah, siapa yang membuat aturan di rumah? Mama dan papa kita, orang tua. Terus siapa yang mematuhi aturan di rumah? Yang mematuhi aturan di rumah siapa? Semua. Siapa dia? Semua anggota keluarga. Dunia apa tak? Aturan, harus mengikuti aturan. Selanjutnya kita ada aturan yang di sekolah. Kalau aturan di sekolah, siapa yang membuat aturan di sekolah? Kepala sekolah membuat aturan nanti. Ya, mematuhi siapa? Yang mematuhi aturan sekolah. Semua ada sekolah, pak guru, bu guru, dan anak-anak semua harus patuh terhadap aturan. Sekarang guru mau tanya, aturan yang ada di rumah apa saja itu contohnya? Bangun pagi, mandi, beribadah, makan, sarapan, olahraga, kemudian apa lagi? Tidur cepat, ya seperti 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Kira-kira sekarang kalau aturan di rumah dan bangun pagi, apakah sudah kalian laksanakan bangun pagi? Bangun jam 2 pagi. Nah, coba sadar kalau bangun pagi jam berapa bangun paginya? Jam 5. Ada bangun pagi jam berapa? Biasanya bangun paginya jam 5 atau jam setengah 5. Kalau kita jam berapa? Jam 6 bangun pagi. Kalau Zara jam berapa? Setengah 5 kita. Bangunnya ada yang jam 5, ada yang jam setengah 5, ada yang jam 6. Terus kalau sudah seperti itu baru mandi atau merapikan tempat tidur. Iya, nah, terus baru mandi yang tidak biar aja. Nah, selanjutnya kita ada pamit kepada orang tua sebagai orang tua. Nah, jangan lupa pamit ke orang tua itu penting. Lakunya apa? Karena kalau pergi ya kata. Nah itu mah orangnya nggak pamit kan dicari sampai jam 12 kok nggak pulang-pulang padahal itu sudah waktunya makan. Pamit ya. Pamit kepada orang tua. Kalau orang tuanya kerja semua bu, dan di rumah siapa? Kalau kakak yang kemudian pamit sama kakak. Jaga kebersihan rumah. Sudah kalian laksanakan apa belum? Sudah. Evan, coba mau tanya, apakah di rumah selalu membersihkan rumah? Sudah? Oke. Contoh membersihkan rumah itu apa saja ya kak? Merapikan tempat tidur. Terus apa lagi? Mencuci piring. Nah kalau sudah selesai makan ya harus cuci piring. Jangan orang tuanya. Kalau nanti ibu saja yang mencuci piring. Jangan ya. Kalau mencuci piring ya harus ya setelah selesai makan itu tadi bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Kemudian hormat kepada orang tua. Perhatikan ini biasanya terjadi anak-anak kebanyakan. Ada yang nangisi orang tuanya, contohnya mamanya kadang di marah-marahin, mamamu gimana sih? Nah, gitu nggak boleh ya, nggak boleh. Dengan orang tua harus hormat. Selanjutnya membantu pekerjaan di rumah, amat. Sudah kan amat membantu pekerjaan orang tua di rumah? Sudah. Contohnya apa amat? Nyapu, terus apa lagi? Apa? Memasak boleh. Anak laki-laki masak nggak apa-apa gitu lah. Iya. Nah, terus dia
Menyapu. Sadar? Kalau ini oke. Kalau aturan di rumah semua sudah tahu ya, sudah paham ya. Oke, kita selanjutnya ke aturan yang ada di sekolah. Sudah kalian lakukan? Yang pertama, memakai seragam. Nah, coba. Sudahkah kalian memakai seragam dengan baik dan benar? Sudah? Ya, coba kalau hari Senin dan Selasa memakai pakaian apa ya? Merah putih, Rabu dan Kamis batik, Jumat dan Sabtu pramuka. Oke, selanjutnya, kalau berangkat ke sekolah apakah sudah tepat waktu? Sudah? Nah, berangkat pagi kalau bisa sebelum jam 7. Jangan jam 7 dari rumah. Nanti ya telat. Di sekolah sudah mulai berdoa, di sekolah atau sudah mulai senang. Nah, ini lagi berangkat sekolah, lari-lari dari gerbang. Selanjutnya, hormat kepada guru. Sudah kalian lakukan belum? Hormat kepada guru. Hormat kepada guru nih. Ada nih guru. Kota. Nah, kira. Oke. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas ini kan. Nah, sudah kalian lakukan? Sudah? Absen, kalau di kelas, apakah kamu sudah melakukan kebersihan apa belum? Sudah. Sudah apa belum? Sudah sampai belum? Sudah ya? Kebersihan kelas harus dilaksanakan. Contohnya, kok beli jajan di kantin? Ada sampah, ya? Makanannya itu mau dimakan, sampahnya dibuang juga di mana? Di tempat sampah, jangan di laci sekolah, di laci meja jangan, ya. Terus anak-anak juga ada piket kebersihan sekolah. Nah, itu juga dilaksanakan. Jangan kok ketika kalian ikutan di piket, ternyata berangkatnya telat. Sudah tahu piket ya berarti berangkatnya harus lebih awal. Paham? Nah, selanjutnya menjaga ketertiban sekolah. Ketertiban sekolah juga harus dijaga. Kira contohnya kalau memakai kaos kaki, nah, harus tertib kaos kakinya. Kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis memakai warna kaos kaki putih. Nah, kalau Jumat dan Sabtu hitam. Terus kalau sepatu, karena sepatunya warnanya hitam. Sudah paham sampai di sini? Kalau sudah paham, kita lanjutkan. Kita mengerjakan LKPD. Nanti anak-anak ini sudah dikelompokkan dulu ya. Nah, ada 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Kalau kelompok A ini ya belum itu bisa menulis dan membaca. Kalau yang B sudah bisa menulis dan membaca dengan lancar. Ya, oke, kemarin sudah dikelompokkan. Ada 2 ya yang harus kita jaga. Yang hari ini untuk ya belum begitu bisa menulis dan membaca. Nanti ini ada lembar peserta didik. Nanti ada tulisannya gambar mematuhi aturan di rumah. Terus gambar mematuhi aturan di sekolah. Nanti itu ini untuk yang ditempel. Nanti dipotong, terus ditempel. Oh yang ini apa ini? Perhatikan serta tujuh, berarti nanti dipotong diletakkan di gambar mematuhi aturan di rumah. Paham? Kalau sudah paham, ya mas. Ini kita kerjasama ya. Nah, coba ini ada yang memotong, kemudian ini remnya. Oke, sini boleh kerjasama. Selanjutnya, ini kelompok B, Bu Guru sengaja bagi 2 karena nanti kalau cuma 1 ya nanti berisik, ya. Coba kalau yang B ini yang menulis siapa? B. Pakai Bu Guru dulu ya, bisa. Nah ini perhatikan untuk yang B, kelompok yang B, D1 dan D2 perhatikan. Ini ada gambar. Nanti tuliskan ini aturan di rumah atau aturan di sekolah. Paham? Nah, coba kalau seperti ini. Apa ini? Peraturan berarti artinya aturan di rumah. Paham? Kalau sudah paham, kamu yang menulis. Coba sampai di sini boleh sama Mas Ryan ditulis nama kelompoknya ya. Bekerja kelompok
aturan di rumah. Selanjutnya yang ini membersihkan sekolah berarti di aturan di sekolah. Yang ketiga apa? Nah, berarti itu aturan di mana? Aturan di rumah. Jadi sama-sama ya sih. Yuk. Nah ini ada pada dia berarti aturan di sekolah. Selanjutnya yang kelima ada itu. Ada nih aturannya. Aturan di sekolah yang terakhir. Nah itu ada orang tua berarti aturan. Ya yuk ya. Kelompok B 2 ya lagi semuanya. Apa ini? Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok Apa? pembelaan, nasib, diskusi, kami. Ayo yang pertama itu beda. Berarti aturan. Oke, yang kedua. Ya, terus. Berarti aturan di rumah ya. Aturannya. Karena berarti aturan di sekolah. Oke. Terus ini yang terakhir. Aturan di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari presentasi kalian sudah bagus semua, sudah berani maju, ya kan? Sudah berani maju, sudah berani presentasi, terus hasilnya juga sudah baik-baik semua. Berani dulu yang kayaknya kok semangatnya berkurang. Nah, ini dulu. Nah, semuanya kasih apa ya? Kasih saya. Ya, 1, 2, 3. Kanan kanan kanan, kiri kiri kiri, kanan kiri saya juga tahu. Depan depan depan, depan belakang belakang, depan belakang depan belakang saya juga tahu. Atas atas atas, bawah bawah bawah, atas bawah saya juga tahu. Panjang panjang panjang, pendek pendek pendek, panjang pendek saya juga tahu. Nah, nanti yang kita bahas adalah aturan. Bahwa aturan di rumah dan di sekolah harus dilaksanakan dengan seimbang. Nah, selanjutnya kalau aturan di rumah, yang membuat tadi siapa? Yang membuat aturan di rumah? Orang tua. Terus siapa yang mematuhinya? Semua anggota keluarga di rumah. Kemudian kalau aturan di sekolah, siapa yang membuat aturan? Kepala sekolah. Siapa yang mematuhinya? Semua pada sekolah. Sudah kakak kayaknya juga ingat ya. Nah, sekarang dokter mau tanya, kalau bangun tidur terus merapikan tempat tidur, berarti aturan di mana? Aturan di rumah. Memakai sepatu karena kita memakai seragam, berarti aturannya di mana? Sekarang kita mengerjakan evaluasi ya. Nah, nanti anak-anak mengerjakan evaluasi. Nah, di sini nanti kalian tinggal menyontek. Dicontek, tahu dicontek ya kan ya? Nah, di sini. Oh, ini kalau di sekolah berarti yang dicetak di sekolah. Kalau di rumah berarti yang dicetak di rumah. Pada oke. Ya nanti ya. Nanti. Ya, nanti. Ya betul. Ya betul. Ya. Guru mau koreksi hasil kerja kalian, kalian membaca dulu ya. Buka halaman 28. Guru mau koreksi, kalian membaca dulu ya. Belum. Halaman 28 ya.
dicari dulu. Oke? Contohnya apa saja? Nanti bisa tanya ke ayah, ke ibu, ke orang tua kalian ya, atau ke kakaknya juga boleh. Pelajaran tentang aturan di rumah dan aturan yang ada di sekolah kalian sudah paham semua bahwa aturan di rumah adalah apa saja tadi? Bangun pagi, merapikan tempat tidur, hormat kepada orang tua, mandi, beribadah, makan dan sebagainya. Selain itu, aturan di sekolah yang membuat adalah kepala sekolah yang harus dipatuhi oleh pada sekolah. Oke. Bagaimana cara pembelajaran dari ini? Nanti kalau menyenangkan kalian tepuk tangan. Nah, kalau menyedihkan bilang gitu ya. Oke. Bagaimana pembelajaran dari ini? Menyenangkan? Oke. Terima kasih. Nah, kalian sudah bisa semua ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Oke. Bisa dirapikan semuanya, buku dan pensilnya. Sudah rapi? Alhamdulillah, hari ini pembelajaran kita berjalan lancar. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Purno. Wassalamualaikum.